Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sofi Nurdayanti dengan NIM 2006061. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep reasoning atau tepatnya mengenai teknik penalaran. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu penalaran? Nah, penalaran merupakan proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan kejadian nyata atau sebuah fakta. Jadi, ketika kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta dengan menggunakan landasan logika, maka itu kita bisa sebut dengan teknik penalaran. Nah, selanjutnya penalaran itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, penalaran harus selalu logis, di mana logis di sini menunjukkan bahwa objektif berdasarkan data. Terus yang kedua ada analisis, di mana penalaran itu menyusun dalam suatu pola. Dan yang terakhir harus rasional, di mana si rasional itu berarti kita menyusun berdasarkan faktanya. Jadi, kalau kita simpulkan, si penalaran itu harus berdasarkan data, di mana si datanya itu menyusun dalam suatu pola dan berdasarkan fakta. Kemudian, penalaran itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada deduktif dan induktif. Deduktif di sini yaitu di mana kita dapat menarik suatu kesimpulan yang semulanya umum, kemudian kita tarik kesimpulan menjadi lebih khusus. Itu dinamakan dengan deduktif. Kemudian ada induktif. Nah, kalau induktif itu kebalikan dari si deduktif. Dalam artian berarti kita menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang khusus, kemudian kita tarik kesimpulan menjadi lebih umum gitu. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus, di mana studi kasusnya itu mengenai hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah tidak sah. Tidak sahnya itu kenapa? Jika syaratnya itu kedua mempelai memiliki hubungan keponakan. Jadi, hukum pernikahan dinyatakan tidak sah jika si kedua mempelai itu memiliki hubungan keponakan. Nah, kemudian suatu pernikahan didapatkan fakta bahwa Wati menikah dengan Andi. Wati adalah anak kandung Budi dan Budi adalah saudara kembar Andi. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa pernikahan Wati dan Andi itu tidak sah. Dengan aturan hukum pernikahannya, yaitu tidak sah jika kedua mempelai memiliki hubungan keponakan. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita akan menyelesaikannya itu dengan menggunakan konsep aturan logika proposisi dan first order logic. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merepresentasikan fakta-fakta yang ada dalam proposisi tersebut. Nah, kita akan representasikan proposisi fakta tersebut di dalam variabel karena kita memiliki 3 fakta. Jadi kita akan buat menjadi 3 variabel, yaitu variabel P itu untuk Wati menikah dengan Andi. Ini fakta pertama. Kemudian fakta kedua kita ubah menjadi variabel Q, yaitu di mana fakta keduanya Wati adalah anak kandung Budi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu variabel R, di mana si variabel R ini merupakan fakta bahwa Budi adalah saudara kembar Andi. Nah, sehingga dapat kita nyatakan bahwa semua proposisi P, Q, dan R itu adalah benar. Jadi, proposisi fakta yang sudah kita representasikan itu semuanya bernilai benar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan representasi menggunakan logika first order. Nah, oleh karena itu, dalam logika first order, kita dapat merepresentasikan fakta-fakta di atas dengan
predikat, konstanta, dan variabel sebagai berikut. Untuk P dalam kurung variabel X dan juga Y, kita proposisikan faktanya itu X menikah dengan Y. Kemudian untuk variabel A, dengan konstanta X, kita predikatkan bahwa si X adalah anak kandung si Budi. Kemudian untuk variabel S dengan konstanta X, kita predikatkan bahwa X adalah saudara kembar. Nah, maka kalau kita tuliskan didapatkan bahwa P dalam kurung Andi Wati. P itu berarti Andi dan Wati menikah. Kemudian X untuk variabel A, karena X adalah anak kandung Budi, maka kita isi variabel tersebut dengan konstanta Wati. Kemudian untuk variabel S, di mana X adalah saudara kembar, maka kita isinya itu menjadi Budi dan Andi. Karena fakta dari sebelumnya kita menemukan bahwa Budi dan Andi itu merupakan saudara kembar gitu. Oke, setelah kita representasikan, mari kita buktikan. Nah, untuk membuktikan bahwa pernikahan Andi dan Wati tidak sah, kita dapat menggunakan yang namanya aturan modus ponens dan aturan universal instations, di mana aturan tersebut kita dapatkan bahwa jika X adalah anak kandung Y dan Y adalah saudara kembar Z, maka X adalah sepupu dari si Y. Nah, kemudian aturan yang keduanya, jika si X menikah dengan Y dan X adalah sepupu dari Y, maka pernikahan mereka tidak sah. Kalau kita buat menjadi solusi formal, maka didapatkannya seperti ini. Untuk setiap variabel X, Y, dan juga Z, jika X merupakan bagian A, dan jika YZ merupakan S atau S merupakan Y dan Z, maka si X dan juga si Z itu adalah sepupu. Kemudian, jika Wati dan Andi adalah pasangan, maka Wati dan Andi itu merupakan sepupu. Oleh karena itu, Wati dan Andi tidak sah untuk menikah gitu. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan Andi dan Wati adalah tidak sah berdasarkan hukum pernikahan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan tidak sah jika kedua mempelai memiliki hubungan keponakan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep reasoning teknik penalaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.